Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Rizka Isnaini SPSI, MPSI, psikolog, dan Fisio Hairani Kamil STRKes Embiomed, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ihsan Surya selaku moderator dan pemateri pertama. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Membantu Klien dalam Mengambil Keputusan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Moderator pertama dan pemateri 1, Ihsan Surya. Pemateri kedua, Gustiani. Pemateri ketiga, Naila Nur Zatil Izzah. Pemateri keempat, Nuril Riveira. Pemateri kelima, Aulia. Pemateri keenam, Rizka Amalia. Pemateri ketujuh, Rizky Bayu Saputro. Dan pemateri ke-8, Al-Fadli. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu tindakan terbaik dari beberapa alternatif melalui pertimbangan yang rasional dan sadar. Proses ini meliputi identifikasi masalah, penilaian berbagai pilihan, serta penentuan keputusan yang paling tepat. Dalam pelayanan kesehatan, pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif antara tenaga kesehatan dan klien melalui komunikasi dua arah, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan kondisi klien, serta mendorong kemandirian klien dalam menjaga kesehatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan, yaitu bagaimana manusia menentukan pilihan dalam berbagai situasi. Teori yang pertama adalah teori rasionalitas terbatas. Teori ini menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan, manusia tidak selalu bisa berpikir secara sempurna atau optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif. Jadi, seringkali kita tidak memilih keputusan yang paling ideal, tetapi keputusan yang dirasa cukup baik dan memungkinkan dalam kondisi yang ada. Teori yang kedua adalah teori prospek. Teori ini menekankan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada logika atau perhitungan rasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional. Contohnya, seseorang cenderung lebih takut mengalami kerugian daripada senang mendapatkan keuntungan, sehingga emosi bisa memengaruhi pilihan yang diambil. Jadi, kedua teori ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan manusia tidak selalu rasional, karena dipengaruhi oleh keterbatasan dan faktor psikologis. Model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan merupakan proses kognitif yang bersifat dinamis dan kompleks. Dalam proses ini, tenaga kesehatan tidak lagi diposisikan semata sebagai pihak yang memberi instruksi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu klien menghubungkan kondisi kesehatan yang sedang dialami dengan hasil kesehatan yang diharapkan. Secara teoritis, pengambilan keputusan sering mengacu pada model rasional, yaitu pendekatan yang menekankan proses berpikir logis dan sistematis. Mulai dari pengenalan masalah, penyusunan alternatif tindakan, hingga penilaian konsekuensi berdasarkan data yang tersedia. Namun, dalam praktek klinis, penerapan model ini kerap terkendala oleh keterbatasan waktu, khususnya pada kondisi darurat, serta keterbatasan kemampuan individu dalam memproses informasi yang kompleks. Kondisi tersebut dikenal sebagai rasionalitas terbatas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe keputusan. Yang pertama, keputusan keluarga dan sosial. Nah, keputusan ini mencakup keluarga, pengasuhan anak, perawatan anggota keluarga yang sakit, hingga relasi sosial dengan lingkungan sekitar. Jenis keputusan ini sering dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, dan juga tekanan lingkungan. Lalu yang kedua ada keputusan darurat atau kritis, yang merupakan keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat dan seringkali berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Nah, di kondisi krisis dapat mempengaruhi kemampuan klien untuk berpikir secara rasional dan juga objektif. Lalu yang ketiga ada keputusan medis atau kesehatan, yang merupakan keputusan yang berkaitan tentang diagnosa, pilihan terapi, tindakan medis maupun perawatan lanjutan. Nah, keputusan yang ini sering dianggap kompleks karena melibatkan risiko, manfaat, dan juga dampak jangka panjang dan pendek bagi kondisi fisik dan juga psikologi pasien. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan. Tipe keputusan berikutnya adalah keputusan sosial dan keluarga.
Keputusan ini berkaitan dengan hubungan interpersonal klien baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, seperti peran dalam keluarga, pengasuhan anak, atau perawat anggota keluarga yang sedang sakit. Nah, keputusan sosial dan keluarga saling dipengaruhi oleh budaya, norma sosial, serta tekanan lingkungan. Dalam hal ini, profesional membantu klien menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi dengan tuntutan sosial, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi klien agar hubungan sosial tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah keputusan finansial dan ekonomi. Keputusan finansial mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi klien seperti biaya pengobatan, pemilihan asuransi, atau perencanaan keuangan jangka panjang. Keputusan ini sering menjadi sumber stres karena berkaitan dengan keterbatasan ekonomi dan rasa aman klien. Peran profesional adalah memberikan informasi yang relevan dan membantu klien memahami dampak dari setiap pilihan finansial tanpa mendominasi atau mengambil alih keputusan klien tersebut. Nah, tipe keputusan yang terakhir atau tipe keputusan yang keenam itu adalah keputusan darurat atau kritis. Keputusan ini harus diambil dalam waktu singkat dan biasanya berada dalam situasi penuh tekanan. Nah, pada saat kondisi kritis dapat mempengaruhi kemampuan klien untuk berpikir secara rasional dan objektif. Dalam situasi seperti inilah, profesional itu berperan penting dalam menstabilkan kondisi emosional klien, menyederhanakan pilihan yang ada, serta memastikan keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko yang lebih besar. Pendekatan yang suportif dan terstruktur sangat dibutuhkan agar klien itu tetap merasa aman dan didukung. Demikian penjelasan mengenai tipe-tipe keputusan yang dihadapi klien. Semoga materi ini dapat membantu memahami pentingnya peran profesional dalam mendampingi klien mengambil keputusan secara tepat dan etis. Terima kasih dan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan klien dalam pelayanan kesehatan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan membentuk pola keputusan klien dalam memilih, menerima, atau menolak suatu tindakan kesehatan. Adapun contoh-contohnya, yang pertama itu ada faktor kualitas pelayanan kesehatan, yang kedua yaitu ada faktor komunikasi dan informasi kesehatan, dan yang ketiga itu ada faktor aksesibilitas dan ketersediaan layanan, yang keempat itu ada faktor kondisi fisik dan klinis klien, yang kelima itu ada faktor psikologis dan emosional, selanjutnya itu ada faktor kognitif dan rasionalitas terbatas. Selanjutnya itu ada faktor pengalaman dan persepsi risiko, ada faktor sosial dan dukungan keluarga, ada faktor ekonomi dan jaminan kesehatan, ada faktor budaya, nilai, dan keyakinan, adapun faktor praktikal dan keterbatasan situasional, dan yang terakhir itu ada faktor praktikal dan keterbatasan situasional. Nah, faktor yang ketujuh yaitu faktor pengalaman dan persepsi risiko. Nah, pengalaman pribadi atau orang terdekat mempengaruhi cara klien menilai risiko suatu tindakan kesehatan. Contohnya masyarakat yang enggan vaksin karena mendengar pengalaman orang lain yang mengalami efek samping. Kemudian yang kedelapan yaitu faktor sosial dan dukungan keluarga. Nah, keputusan kesehatan sering dipengaruhi oleh pendapat keluarga dan lingkungan sekitar. Contohnya seperti pasien menunda operasi karena keluarga menyarankan pengobatan alternatif terlebih dahulu. Yang kesembilan yaitu faktor ekonomi dan jaminan kesehatan. Kondisi ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan membatasi pilihan layanan kesehatan. Contohnya yaitu pasien yang memilih berobat di puskesmas karena biaya rumah sakit dianggap mahal. Yang ke-10, faktor budaya, nilai, dan keyakinan. Nilai budaya dan keyakinan memengaruhi penerima klien terhadap tindakan medis. Contohnya pasien menolak transfusi darah karena bertentangan dengan keyakinan tertentu. Yang ke-11 yaitu faktor praktikal dan keterbatasan situasional. Keterbatasan waktu, jarak, dan tanggung jawab sehari-hari mempengaruhi keputusan klien. Contohnya seperti pasien yang tidak rutin kontrol karena jarak fasilitas kesehatan jauh dari tempat tinggal. Kemudian yang terakhir yaitu faktor sistem dan kebijakan pelayanan kesehatan, di mana kebijakan dan prosedur pelayanan kesehatan mempengaruhi akses dan pilihan klien. Contohnya seperti pasien yang harus mengikuti sistem rujukan BPJS sebelum mendapatkan layanan spesialis.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tipe-tipe pengambilan keputusan khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan atau konsultasi klien. Yang pertama adalah berdasarkan cara berpikir. Kategori ini melihat bagaimana proses mental seseorang bekerja saat memilih sebuah tindakan. Yang pertama adalah keputusan analitis, yang dimana menggunakan logika, data, dan pertimbangan objektif. Dan yang kedua adalah keputusan intuitif, yang lebih mengandalkan firasat atau pengalaman masa lalu. Dan yang kedua adalah berdasarkan situasi yang dihadapi. Kategori ini membedakan keputusan berdasarkan seberapa jelas masalah yang ada. Yang pertama adalah keputusan terstruktur, yang dimana masalahnya itu sudah jelas, berulang, dan biasanya ada prosedur tetap seperti SOP untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua adalah keputusan tidak terstruktur, yang dimana masalahnya baru, kompleks, atau tidak memiliki pola yang pasti. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah berdasarkan tingkat keterlibatan klien. Ini sangat penting dalam hubungan antara tenaga profesional seperti dokter atau konselor dengan klien. Yang pertama adalah keputusan paternalistik, yang dimana tenaga profesional mengambil keputusan sepenuhnya untuk klien. Dan yang kedua adalah keputusan kolaboratif, yang dimana tenaga profesional dan klien berdiskusi bersama. Profesional memberikan informasi medis atau teknis, sementara klien memberikan preferensi pribadinya untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesimpulannya, pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh komunikasi antara tenaga kesehatan dan klien. Keputusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan keterbatasan klien. Berbagai teori dan model pengambilan keputusan menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sesuai untuk semua situasi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menyesuaikan strategi pendampingan melalui komunikasi yang jelas, empatik, dan dukungan berkelanjutan agar keputusan yang diambil tepat secara klinis serta bermakna bagi klien. Demikianlah rangkaian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi kesehatan atas bimbingannya dan juga kepada teman-teman atas perhatian serta partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.